Pemilu 2024 sebentar lagi. Udah tahu mau pilih siapa? Yaps, 2 bulan lagi Indonesia bakalan merayakan pesta demokrasi, tepatnya nanti tanggal 14 Februari 2024. Udah pada tahu belum kita nanti di 2024 bakal milih apa aja? Kita akan milih presiden dan wakilnya, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Jadi nanti ada 5 surat suara. Memasuki tahun pemilu banyak banget yang harus kita perhatikan sebagai pemilih. Misalnya menangkal hoax, menghindari politik uang, nggak golput, supaya jadi pemilu yang damai. By the way, ada satu fakta unik tentang pemilu 2024, di mana nanti suara pemuda akan mendominasi. Jadi suara pemuda kayak aku nih banyak di 2024. So jangan lupa ya 14 Februari 2024, karena satu suara akan menentukan 5 tahun ke depan. Permisi, Teteh. Saya duduk boleh? Oh, boleh. Ya Allah, makasih ya. Mau nanya ini, Mate ya. Ini Teteh tuh sebenarnya tahu kan kalau pemilu 2024 sebentar lagi gitu ya. Nah, Teteh kan mungkin akan jadi pemilih juga nih 2024. Nah, sebelumnya waktu itu Teteh pernah golput atau berpikiran untuk golput nggak sih? Untuk saya sendiri sih nggak ada pemikiran untuk golput. Nggak kepikiran golput. Ada sih. Kenapa? Pas lihat debat kemarin. Aduh, bingung nenek kalau golput. Nggak milih siapa-siapa. Pernah? Pernah, Kenapa? karena merantau. Kalau golput pernah dulu pas siapa ya? Pas Kenapa tuh Pak? Kok mau milih golput? gimana ya kalau itunya pemerintahnya ke saya juga nggak ada apa ya perhatiannya gitu sama orang-orang miskin gitu. Ini menarik ya ketika berbicara golput di pemilu di Indonesia. Kalau saya sedikit berbicara tentang data aja ya, di golput misalnya kita lihat di 2014 dan 2019. Sebenarnya angka golput sebelumnya itu adalah angka yang paling tinggi ya, yang kemudian menjadi perhatian khusus bagi penyelenggara pemilu. Namun di 2019 kita lihat bahwa angka golput ini mengalami penurunan. Jika kita membandingkannya dengan tahun 2014 ya, sekitar kurang lebih 34 juta, sebelumnya di angka 50-an lah ya, agak besar gitu ya, dan sekarang 34 juta. Nah, kemudian angka golput ini tentunya dalam konteks demokrasi ini sangat menentukan sekali kalau misalnya kita bisa menekan angka-angka golput ini. Nah, kenapa kita kemudian dalam konteks demokrasi angka golput ini sebisa mungkin ditekan sekecil mungkin agar sebenarnya legitimate-nya, kita berbicara legitimasinya, semakin kecil angka golput, nah artinya kan semakin besar partisipasinya. Tentunya pemilihnya juga semakin besar ya, artinya partisipasi pemilihnya semakin besar, dan ini tentunya dalam konteks demokrasi ada keikutsertaan masyarakat untuk menentukan pilihannya. Jadi menurut saya sih legitimasinya akan lebih kuat gitu ya, kalau misalnya angka golputnya kita tekan gitu. Pernah nggak ada yang tok assalamualaikum saya mau ngasih sembako? Ya, banyak tapi nggak di satu ini aja sih. Banyak tapi ya kalau ngasih kita terima aja, tapi kan nggak nyamperin, itu yang nyamperin ke rumah kan. Kalau iya terima aja, kalau ngasih masalah pilihan kan itu rahasia kita. Nggak ada. Kayak gitu. Gak ada. Di sini mah bersih ya? Ada. Bersih. Gak ada sembako-sembako. Sampai ini tiap pemilu juga nggak ada, nggak kebagian.
Oh ada, itu mah pasti suka ada teh. Gimana? Gimana? Ya suka ada kalau kayak gitu. Apa serangan pajar ya disebutnya. Ada aja. Kayaknya untuk itu sih ada-ada aja ya, apalagi kan kita rumahnya di pemukiman gitu. Pasti ada-ada aja. Ada-ada saja tingkah laku wanita yang menghiasi setiap hamparan dunia. Politik uang ini kan salah satu cara yang paling instan ya yang dilakukan oleh caleg peserta pemilu agar dia memilih gitu. Nah, apa yang menjadi faktor penyebab pendorong? Menurut saya ada beberapa hal yang kemudian menjadi persoalan politik uang sampai sekarang ini. Yang pertama adalah tingkat ekonomi yang rendah ya. Jadi artinya tingkat ekonomi yang rendah menentukan sikap seseorang ketika dia dibergen oleh uang. Jadi dia tidak tahu substansi dari apa yang akan dipilih gitu kan. Siapa yang akan dipilih dia nggak perlu tahu substansinya. Tapi bagaimana pada saat itu ada sesuatu yang bisa dirasakan langsung. Yaitu salah satunya. Yang kedua adalah sosialisasi tentang politik uang. Jadi artinya sedikit sekali juga masyarakat yang kemudian diberikan sosialisasi bahwa dengan politik uang ini kita bisa terjerat hukum ya, karena mau bagaimanapun si pemberi dan si penerima ini kan sebenarnya sudah melakukan sebuah kegiatan yang jual beli suara itu ya kegiatan yang merusak iklim demokrasi. Nah, yang ketiga adalah hal yang paling penting menurut saya adalah di sini ada ya kita masih dalam kategori pendidikan politik juga yang rendah, sehingga orang menganggap bahwa politik uang itu biasa terjadi dalam pemilu dan ini menjadi kebiasaan yang dibenarkan. Nah, bagaimana caranya adalah yaitu tadi saya katakan bahwa perlu ada ketegasan dari Panwas, bagaimana orang-orang yang kemudian terlibat dalam sebuah case by vote atau politik uang atau money politik ini sehingga dia jerak dalam konteks itu. Jadi kita belum pernah mendapatkan efek jera dari seseorang atau dari kelompok ya yang kemudian bermain dalam politik uang gitu ya. Jadi mereka hanya sekedar laporan dan kemudian tidak terbukti, selesai dan lain sebagainya. Dan ini yang memang harus kita menjadi pekerjaan bersama, harus kita benahi. Gitu. Kalau biasanya kalau dapat berita nih, misalkan kalau lagi pemilu gini kan berita nyebar tuh selalu cepat banget ya, itu antara hoax atau enggak gitu. Biasanya cross check dulu, ada yang lewat nih. Biasanya cross check dulu atau langsung disebarin lagi aja gitu, misalnya kayak takut nanti kalau nggak disebarin kenapa-napa gitu. Oh enggak, ya cuek aja sih kalau kayak gitu. Dicuekin aja, dibiarin, gak usah diterusin ke orang lain gitu ya. Ya paling di cross check dulu. Dibiarin aja. Pasti di cross check dulu ya. Gak boleh tuh percaya sama Tuhan, jangan sumpah-sumpahan kayak gitu. Iya. Harusnya sih kalau misalkan ada berita-berita gitu kan takutnya hoax ya, dicek dulu itu bener apa enggak gitu di berita tuh. Soalnya kan sekarang gampang banget gitu, banyak yang nyebarin berita hoax di mana-mana, apalagi tinggal pakai jempol share-share gitu. Oke. Sebenarnya gini, penyebaran hoax ini kan adalah informasi yang tidak valid ya. Jadi hoax ini saya mengkategorikan bahwa hoax atau penyebaran berita atau penyebaran informasi ini adalah sesuatu yang tidak valid. Sebenarnya ada kenapa kemudian masyarakat di Indonesia mudah sekali termakan hoax. Yang pertama adalah masyarakat kita suka dengan agresif itu ya, reaksioner lah ya, dengan berita-berita yang cukup luar biasa gitu. Padahal di dalamnya tidak berbicara itu. Misalnya terkait dengan hoax di Indonesia mudah menyebar karena memang masyarakat di Indonesia tidak pernah mengkalibrasi berita itu. Kemudian mencari tahu, mengklarifikasi karena kita tidak tahu harus kemana mereka mengklarifikasi berita ini benar atau tidak gitu kan. Dan yang berikutnya adalah terkadang
berita hoax juga disebarkan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi gitu. Jadi sehingga ketika ada orang jadi percaya gitu, oh dia yang menyebarkan. Nah ini yang menurut saya menjadi persoalan juga gitu. Nah tidak melakukan kalibrasi informasi dan kemudian tidak mencoba mengecek berita ini benar atau tidak, karena yang membagikannya adalah dianggap orang yang sudah memiliki pendidikan yang tinggi atau pengetahuan yang lebih, wawasan yang cukup luas, mereka akan melihat bahwa ini benar. Nah ini kerap terjadi kan, misalnya di grup-grup keluarga gitu kan, grup keluarga itu kan orang sudah bisa memfilter bahwa si A ini adalah pendidikannya ini, si B ini, ketika dia yang mengirimkan ya sudah tidak, dan ini tersebar. Nah makanya saya pikir ketika di pemilu ini perlu ada sebuah agresivitas ya yang dibuat oleh pemerintah, sehingga pemerintah agresif sekali gitu menangkal hoax gitu. Sehingga kalau ada berita hoax, beberapa kemarin kan sudah beberapa minggu yang lalu ya, banyak berita hoax yang bertebaran kemudian dicoba untuk di-counter gitu ya, pemerintah bahwa ini hoax. Kemudian misalnya berita-berita yang cukup agak membuat masyarakat panik gitu ya. Ya jangankan berita politik ya, misalnya berita kemarin aja, misalnya kita dapat berita tentang meletusnya Gunung Tangkuban Perahu, itu kan cukup luar biasa. Padahal kenyataannya enggak seperti itu gitu hoax. Dan ini cepat sekali ditangkal oleh pemerintah sehingga tidak mengarah kemana-mana. Mungkin Teteh juga kan sebagai pemilih muda ya termasuknya ya. Nah kira-kira kampanye atau dari peserta pemilu untuk mendekatkan ke anak muda tuh gimana sih Teh biar dapat hatinya anak muda gitu? Oke, mungkin aku contoh dari anak muda ya. Mama juga anak muda sih sebenarnya. Muda pada zamannya gitu ya. Oke, mungkin untuk pemimpin pemuda cara mendekatkan diri dengan sosok pemuda juga gitu ya. Mungkin melihat pergaulan atau melihat zaman ya Teh ya. Kalau misalkan pemuda saat ini kan lebih ke media gitu ya, daripada kampanye woro-woro gitu kan pemuda udah jarang gitu. Paling memiliki pemikiran atau visi misi yang benar-benar nyambung dengan pemuda. Terus yang kedua mungkin terkait program kerja juga yang mengangkat semangat atau jiwa anak muda juga, salah satunya sih itu. Mungkin Kalau saya mah pribadi mah netral aja sih Teh, nggak terlalu gimana-gimana gitu. Ya seininya aja lah. Kalau pemilihan mah gitu. Ya kalau ada yang turun ke lapangan ya ditanggapi kayak gitu. Mungkin kalau kampanye yang sekarang kayak Prabowo nih, sekarang kayak disebut gemoy, terus suka joget kayak lebih chill gitu. Ke pemuda tuh, ke Gen Z tuh nariknya kayak lebih gampang gitu. Terus narik-narik influencer juga kan, maksudnya bukan narik influencer kayak ngajak makan bareng influencer gitu. Kalau saya lihat gini ya, hasil survei dari CSIS ini cukup menarik ya, ketika 17-39 itu berpotensi pemilih muda lah ya, 17-39 itu sekitar 60%. Nah ini menurut saya angka yang cukup fantastis. Tapi dari 60% ini sedikit sekali kemudian terutama Gen Z yang kemudian sangat aktif dalam politik, jadi sedikit sekali. Kalau saya baca di penelitian atau survei yang dilakukan oleh CSIS, sedikit sekali, berapa persen Gen Z tidak begitu menyukai politik. Nah, cenderung ya Gen Z ini kan gamer ya, dia suka sekali dengan gamer. Nah, saya melihat bahwa pemilih-pemilih pemuda ini pada saat ini mereka cenderung kepada politik ini, ada sebagian yang abai, ada sebagian yang kemudian concern, tapi kebanyakannya menurut saya adalah mereka yang tidak mau peduli dengan situasi atau kondisi politik gitu. Kenapa hal ini terjadi? Memang ada beberapa faktor ya, selain ya mereka belum menganggap bahwa politik ini akan merubah atau kemudian akan membuat situasi dirinya itu akan lebih baik mungkin ya. Dan mereka belum berpikir bahwa apa yang menjadi substansi seseorang untuk terlibat dan terjun langsung dalam politik.
atau hanya sekedar menyerahkan satu suara saja dalam pemilu dan kemudian tidak berubah. Jadi hal tersebut masih mereka masih memaknai politik dalam bentuk yang dangkal sekali, belum memaknai makna politik yang besar, bahwa dalam konteks perpolitikan ya tentu saja legitimasi satu suara itu akan melegitimasi seseorang menjadi pemimpin, dan kemudian pemimpin inilah yang akan membuat kebijakan besar. Nah itu tadi wawancara aku sama beberapa akang teteh yang ada di sana. Jawabannya mah rata-rata kayaknya pemilu bakal damai di sini ya. Semoga 2024 pemilunya damai gitu ya. Ya udahlah, segitu dulu dari video kali ini. Apakah kita akan bertemu di video berikutnya? Tidak tahu. Oke, dadah.